Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasih Sucinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi pendidikan. Mohon disimak video selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan asuransi pendidikan? Asuransi pendidikan adalah modal dari orang tua yang diinvestasikan untuk kebutuhan pendidikan anak. Biasanya tidak hanya jaminan pendidikan yang akan diperoleh, tetapi sekaligus asuransi jiwa untuk anak. Manfaat asuransi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjamin dana pendidikan anak di masa depan. Yang kedua, sekaligus memperoleh asuransi jiwa. Dan yang ketiga, merupakan investasi masa depan. Jenis-jenis asuransi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, asuransi pendidikan dwiguna. Yang kedua, asuransi pendidikan unit link. Jenis asuransi dwiguna merupakan pilihan asuransi yang menjadi favorit masyarakat. Pasalnya, jenis asuransi ini menawarkan fasilitas tabungan juga dalam fiturnya. Jika diperhatikan, skemanya mirip dengan tabungan berjangka. Jenis asuransi unit atau link. Manfaat yang ditawarkan berupa gabungan layanan asuransi dengan investasi. Pemegang polis tidak hanya membayar premi untuk biaya pendidikan anak saja, tetapi dana diputar untuk produk investasi di pasar modal oleh pihak asuransi. Cara kerja asuransi pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, nasabah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi. Dan yang kedua, manajer investasi di perusahaan asuransi menanamkan modal premi pada instrumen investasi, misalnya seperti rekayasa dana atau surat hutang. Yang ketiga, manajer investasi mendapatkan return atau keuntungan dari hasil investasi tersebut dan melaporkannya kepada nasabah di akhir tahun. Yang keempat, pada waktu yang ditentukan dalam polis, biasanya ketika anak masuk ke jenjang sekolah, nasabah bisa mengajukan klaim atas hasil investasi tersebut dan mendapatkannya uang pertanggungan. Tentunya asuransi pendidikan tidak luput dari resiko. Di mana ada investasi, di situ pasti ada resiko. Berikut beberapa resiko asuransi pendidikan. Yang pertama, berbeda dengan tabungan pendidikan. Yang kedua, ada biaya tambahan. Yang ketiga, setoran premi diperpanjang. Yang keempat, kesalahan dalam memilih investasi. Sekian penjelasan tentang asuransi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.